Oh, kalau traders tuh harus kaya. Culture inilah yang toksik, nggak ada gunanya dan flexing berujung mencari pembuktian diri. Apa kata-kata yang pertama kali muncul di kepala kalian kalau kita nyebut trader? Boleh. Hai, hari ini sedikit berbeda karena weekend ini weekend yang menarik buat gue karena gue di Hong Kong bareng-bareng sama ZFX untuk global press conference dari launching ZDS token yang udah pernah gue bahas sebelumnya. Dan kali ini gue berangkat juga bareng teman-teman forex traders lainnya, membawa gue ke satu topik menarik untuk dibahas, stigma para traders. Ini buat beberapa orang, kita ngerti banyak banget behavior para traders yang membuat mereka itu jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Ya gak sih? Dan gue liatin sama orang-orang karena lagi ngobrol. Anyway, stigma-stigma tentang traders yang kalau traders tuh harus kaya gitu. Tadi pagi pas sarapan gue ngobrol sama Yoga. Dia juga cerita bahwa namanya netizen di Indonesia tuh jahat-jahat mulutnya gitu. Ada kala di mana mereka ngata-ngatain traders kok naik gitu. Kalau misalnya bilang kayak lagi terbang pesawat, traders kok naik pesawat ekonomi kayak gitu. Katanya kaya kayak gitu. Tapi gue turun lagi ke dalam satu konklusi bahwa traders itu manusia. Dan kenapa netizen bisa ngoceh-ngoceh kayak gitu? Itu karena satu alasan. Karena image yang dibangun oleh yang disebut trader atau mereka yang mengklaim dirinya trader, bahwa karena trading gue bisa kaya, gue bisa sukses, gue bisa mendapatkan macam-macam dalam hidup gue, semuanya rasa gampang kayak gitu. Coba bayangkan posisinya kalau orang itu nggak pernah flexing, orang itu nggak pernah memamerkan kekayaannya, nggak pernah sombong-sombong kayak gitu. Apakah mungkin mereka itu masih dicerca sama netizen dengan image-image kekayaan? Kalau point of view gue pribadi, mungkin enggak. Karena pada akhirnya yang membuat semua itu terjadi adalah apa yang kita lakukan. Yang kita tanam, itu yang kita tuai. Yang orang lain tanam, itu yang akan juga dirasakan oleh orang-orang yang hidup dalam ekosistem atau industrinya gitu. Maka itu culture inilah yang sebenarnya kalau gue bilang pribadi gak sehat atau toksik gitu. Sehingga kenapa gue sendiri pun gak suka sifat-sifat yang flexing, karena buat gue gak ada gunanya dan flexing berujung mencari pembuktian diri. Gue tuh bisa, gue tuh sukses untuk mencoba untuk menginfluence orang lain gitu. Realitanya belum tentu yang di flexing itu adalah sesuatu yang asli atau beneran juga gitu. Ini berisik sih, mungkin sambil jalan aja kali ya. Jadi kalau gue ngeliat di Hong Kong ini, Hong Kong ini bukan salah satu destinasi yang kalau gue pribadi gitu ya, gue demen untuk pergi. Karena buat gue Hong Kong itu satu, gak ada apa-apa selain gedung-gedung tinggi. Kalau diperhatiin memang di sini isinya gedung-gedung tinggi semua, skyscrapers. Secara negara juga kecil ya, luas areanya, sehingga dengan keterbatasan area itu mereka mendorong semuanya vertikal ke atas. Sehingga kalau kalian perhatiin kayak gini, ya, gedung-gedung di sana, kemudian di sana itu semua tuh tinggi-tinggi semua. Itu tuh tinggi banget guys, tuh lihat tuh. Ini jalanannya tinggi ke atas semuanya. Sehingga dengan posisi yang tinggi-tinggi itu, ya kalau dilihat sih jumlahnya banyak banget sih. Dan ini membuat, kalau gue yakin di dalam apartemennya pun itu sebenarnya sangat kecil-kecil dan sempit. Selain itu, tempat tinggal di Hong Kong, living expenses itu mahal banget juga. Makanannya menurut gue juga biasa aja, nggak yang gimana enak banget gitu juga. Cenderung hambar. Buat orang Indonesia pasti ngerasa kayak kok begini makan rasanya ya, kok nggak enak ya gitu. Ya menurut gue setiap culture punya tipikal karakter yang berbeda-beda. Dan ini ya di Hong Kong kayak gini gitu. Secara orang-orangnya culture hustle semua. Dan gue rasa ini kayak orang Indonesia sih sebenarnya.
pada hustle semua gitu, dan sampai tua-tua pun masih pada kerja. Tapi kita balik lagi ke topik kita obrolan tadi. Tadi gue ngobrol juga soal trader-trader yang mereka menyebut gini, karir sebagai IB gitu. Sebenarnya gue pernah bahas ya tentang IB ini di video gue yang sebelumnya, dimana gue bilang bahwa menjadi IB itu nggak salah, dan IB itu sama seperti affiliate marketing lah, bahwa nggak ada salahnya menjadi IB dan ini pekerjaan yang sah, dan banyak yang terbantu hidupnya karena menjadi IB. Terlepas dari nanti hasilnya gimana, itu menurut gue bebas lah ya. Ada satu cerita menarik. Dia dulu kerja bukan dalam kota Jakarta sih, tapi dia di Pulau Kalimantan. Karena kondisi keluarga, dia butuh uang yang banyak gitu, untuk menyelamatkan kondisi ekonomi keluarganya. Dan karena IB, dia bisa menghidupi, memberikan pendapatan yang bagus buat keluarganya, mengangkat ekonomi keluarganya di masa-masa kondisi keluarga yang sulit. Dan menurut gue itu satu hal yang positif. Karena IB, karena menjadi introducing broker gitu. Maka itu gue selalu bilang bahwa IB itu bukan kerjaan yang buruk. Yang buruk adalah oknumnya. Bagaimana dia memanfaatkan title IB itu untuk mengaruh keuntungan untuk diri sendiri. Karena sistemnya kan sistem based on commission. Jadi satu, jumlah member berpengaruh. Kemudian bagaimana dia mendorong membernya untuk create volume, itu juga berpengaruh. Dan pada akhirnya salah atau enggak itu balik lagi ke masing-masing. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir, kalau setiap orang dari kita mencoba untuk menjadi kaya, selalu mencoba untuk menjadi sukses, mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, dan rata-rata gue memperhatikan ya, banyak teman-teman kreator forex trader ini masih pada di umur sangat muda-muda gitu. Pertanyaan gue adalah, ketika lu udah punya uang banyak, buat apa sih uangnya? Karena yang paling penting adalah uang itu nggak dibawa mati. Pada akhirnya semua harta lu kumpulin itu akan musnah. Dan ketika lu mati, lu dikenal mungkin sebagai orang kaya. Berapa lama orang akan ingat lu sebagai orang kaya? Maka itu gue mencoba, kalau gue buat gue pribadi ya, gue merefleksi bahwa ketika gue punya rezeki yang cukup, ya itu semua adalah titipan Tuhan, itu berkat yang dititipkan ke gue. Artinya gue harus bisa memanfaatkan itu untuk disebarin lagi, didistribusikan lagi untuk membuat kebaikan dan membantu orang lain. Karena dengan kayak begitu, manfaatnya itu bisa compounding. Sama kalau kalian sering bilang, oh gue compounding, dan sebegitu banyaknya yang bilang kayak, oh trading itu gampang. Mungkin teman-teman yang udah ngalamin, ya paham bagaimana cara trading bisa menghasilkan uang dengan cepat kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, lu mau manfaatin uang yang lu punya itu untuk apa? Apakah untuk kesenangan diri sendiri? Apakah untuk flexing di sosial media? Untuk terus menggulung kekayaan lu? Tapi nggak ada maknanya. Tapi ya udah gitu aja kayak gitu. Karena sifat manusia itu pasti akan selalu merasa kurang. Tapi gimana cara lu membuat diri lu merasa cukup adalah dengan lu bisa memberikan dampak. Karena kesenangan materi itu menurut gua semu. Tapi ketika lu bisa memberikan sesuatu yang sifatnya membantu orang lain, melihat orang yang dulu dia nggak punya apa-apa bisa punya apa-apa karena lu yang bantu, karena stimulus yang lu berikan. Menurut gue itu salah satu hal yang priceless. Sebagai orang juga yang sehari-harinya tuh nggak banyak jalan gitu ya, kalau lagi traveling gitu gue demen banget menyempatkan waktu untuk jalan muter-muter. Dan karena hari ini nggak usah sama keluarga, jadi gue bisa strolling around sendirian, ngeliatin, nikmatin kota, gimana sih masyarakat lokal itu dihidup gitu. Karena dengan gue jalan di kiri kanan santai tanpa tujuan, ini benar-benar kayak strolling around aja. Karena beda culture. Dan ngelihat kalau negara lain selain di Indonesia, selain di Jakarta gitu ya, kota-kotanya mungkin lebih terstruktur ya. Karena mereka mempersiapkan banyak fasilitas untuk jalan kaki itu aman. Dan kalau misalnya lihat pun kota-kotanya bentuknya blok-blok gitu. Jadi ya muter-muternya gampang, nggak susah juga gitu. Perhatiin deh, itu gak ada kata tanpa namanya skyscraper. Gedung-gedungnya tinggi-tinggi banget. Itu kalau bisa lo hitung, ini berapa puluh lantai, 50 lantai ada kali kayaknya. Tapi kalau dilihat kecil-kecil semua ruangannya, ya ampun.
Gue lagi mau ke Causeway Bay. Jalan 3 menit doang. Jadi kita gas. Head north on Kings Road toward Wing Hing Street. Lurus ke sana kayaknya. Lurus ke sana kayaknya. Oke lah. Go. Ini setiap jalan, setiap ujung apartemen lagi, tinggi-tinggi semua. Kills. Wah, vending machine. Tapi bukan Labubu. Vending machine. Tapi buat gue pribadi ya, ngeliat vibes kayak begini tuh somehow seru sih. Kayak keren aja gitu ngeliatin gedung-gedung tinggi begini. Walaupun kayak kalau diperhatiin detailnya, sebenarnya ini banyak baju-baju digantung gitu. Baju-baju digantung. Kumuh sih. Dan gue tuh pengen cobain yang kayak gini-gini guys. Nih, kayak gini-gini. Ini kan kayak dimsum-dimsumnya Hong Kong gitu ya. Tapi kalau yang tipikal kayak gini tuh sebenarnya mereka nggak bisa. Ini kan ya, antara Alipay, WeChat Pay, A-Point, ini apa nih? Alipay Hong Kong. Udah. Dan konyolnya, gue kesini tuh gak bawa cash Hong Kong dolar. Jadi gue bangsat. Kenapa sih mesti sampai segitunya ya? Orang gila, kaget gue gitu. Gue gak bawa cash, gue cuma heavily rely on credit card. Jadi yang bisa gue makan adalah, yang gue bisa beli adalah sesuatu toko yang dia lumayan modern yang bisa pakai credit card. Jadi kalau enggak, nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, it's okay. Artinya memang dibilang jangan bolos pilihan gitu. Karena tidak membawa cash ya sudah. Tadi gue untung sempat beli kopi shopnya bisa pakai credit card sehingga not bad, dan kopinya enak juga, not bad. Gue pikir Hong Kong kopinya B aja, ternyata mantap. Tapi kalau menurut kalian ya, apa kata-kata yang pertama kali muncul di kepala kalian kalau kita nyebut trader? Apakah mereka itu harus ada orang-orang yang sukses? Gue pengen tahu sih pendapat kalian, karena menurut gue itu hal yang penting ya, bahwa image kita terhadap satu kata itu menentukan apa yang akan kita lakukan dan gimana cara kita ngerespon. Sesimpel kayak gini, kalau kita dengar kata influencer gitu, langsung yang muncul di kepala adalah mereka yang sukses, mereka yang glamor hidupnya gitu. Tapi apakah secara general itu mendeskripsikan mereka? Belum tentu, karena yang namanya influencer itu juga segmennya banyak, topiknya berbeda-beda, kategorinya berbeda-beda gitu. Tapi memang somehow juga yang didorong oleh banyak-banyak pelakunya adalah konsep-konsep seperti itu. For the sake of membangun image building, supaya jadi hal yang berbeda di mata dari rata-rata masyarakat, rata-rata netizen gitu. Karena kalau enggak ya menjadi B aja gitu. Tapi pernah nggak kepikiran juga bahwa kalau misalnya semua orang melakukan hal yang sama, pada akhirnya kita juga jadi bosan kan? Dan kita ngerasa bahwa basi lah, udah nggak menarik lagi lah, kayak gitu. Ketika kita berpikir sebaliknya, justru kita malah bisa mendapatkan attention dari netizen lagi karena dia sesuatu yang beda. Nah, perspektifnya selalu akan jadi dua arah dan selalu menjadi perdebatan. Nggak semua orang bisa paham juga, dan nggak semua orang mau paham juga. Ini salah satu bukti kalau misalnya parkir di Hong Kong itu mahal banget. Lihat ya, private car atau van, ini per hour $28. $28 itu anggaplah dikali 2.000 ya, berarti sekitar 56.000 per jamnya gitu. Kalau day park seharian 150 kali 2.000, 3 juta men. Kalau kita ketemu Jakarta yang parkirnya 1 jam masih goceng kayak gitu ya, atau enggak mungkin di
kota-kota selain Jakarta masih ada 3.000, masih ada 2.000, kita bersyukur aja lah. Karena sebegitu mahalnya, even punya mobil itu buat biaya parkirnya mahal banget gitu. Dan tipikal parkir yang di pinggir jalan gini pun pasti kena biaya juga. Belum lagi tempat tinggalnya yang sangat mahal. Semuanya serba mahal di sini, coy. Tapi satu hal yang menurut gua mungkin Jakarta belum punya adalah tempat yang kayak gini ya. Dimana ini kayak open area, bisa duduk nyaman dan bisa nikmatin sih. Ini kalau ngeliatin orang di sini ada orang tua duduk-duduk gitu kan. Ada yang tidur, ada yang main handphone gitu. Kayaknya kalau di sini juga kayak nggak sepolusi Jakarta sih. Contohnya kayak gue duduk di sini. Dan ini tempat duduknya ada pemisahnya juga, sehingga nggak usah dempet-dempetan kalau emang maunya introvert. Ini ada tempat buat ngerokok khusus gitu ya, di sini gitu. Jadi kalau di Hong Kong itu orang itu nggak suka-suka hati mau ngerokok di mana. Yang pasti harus di luar ruangan, ada titik-titiknya gitu. Biasanya kalau kalian ngelihat itu di sekitar mungkin dalam gang-gang mereka nyumput-nyumput ngerokok kayak gitu, nggak kayak di Jakarta yang mungkin di setiap tempat orang bisa seenak-enaknya ngerokok gitu. Menurut gua itu juga nggak proper untuk orang-orang sekitarnya. Tapi paling nggak dengan regulasi kayak gini menurut gua bagus sih, karena membantu supaya yang ngerokok, yang nggak mau ngerokok nggak harus terkena polusinya, asap-asap yang mereka nggak pengen. Atau mungkin bisa sesimpel ya tidur di depan kafe orang gitu. Ini plus banget tidurnya. Nah biasa kayak eli kayak gini yang tempat orang itu bisa ngerokok. Kalau secara looks visual sih gue suka banget ya, karena lucu gitu. Kayak moodinya dapet, kemudian kotor-kotor, kayak kontras gitu dibandingkan sama yang luar-luar. Nah, ada banyak orang suka nongkrong di situ. Ini orang ini juga sama. Tadi dia bawa rokok nih, kan sambil jalan, ngerokok sambil di tengah-tengah gitu. Di jalan sini aja. Ini lucu banget ya. Masuk lihat dalam. Ini ada lapangan kayak pickleball, orang main indoor. Kemudian ada suatu kayak kafenya juga gitu. Konsepnya oke. Kalau tidak ada ruangan di luar, manfaatkan indoor. Inovasi. Probably mungkin beberapa lama lagi di Jakarta mungkin akan ada seperti itu juga. Toko buat pinggir jalannya. Satu hal yang kontras yang bisa lihat di Hong Kong, kalau misalnya semuanya tuh kayak keren gedung-gedungnya, ini benar-benar kayak lihat wrecked banget. Gedung apartemennya juga udah gembel banget ke atas, udah bener sebuah kontras. Tapi menurut gua messiness ini yang membuat lihat ini gedung yang bagus, tapi di sini ya berantakan gitu. Lihat ini gedung bagus juga semua, ini ya kacau balau. Makan siang hari ini kita ke Five Guys deh. Ini burger yang ya burger lah. Kalau misalnya kalian buat tuh tipe yang nggak bisa ngeresist kalau misalnya ada burger. Jadi kalau misalnya ada burger, mari kita gas burgernya dulu. Walaupun sebenarnya di sini kasih makan sih di Chinese food lagi, tapi Hong Kong food lah ya. Tapi mari kita kali ini habiskan uang kita untuk burger. Dan di sini kalau dibilang ya ada bisa kredit card, jadi gua aman. Mari kita masuk ke Soulful. Hai, get me bacon cheeseburger.
Bacon cheeseburger. Yeah. Okay, topping, sir. How many can I choose? Any as you like. You just mix. Mix. Mix everything kan? No. You can get all if you like. Yeah. All. Yeah. Even the jalapeno with pepper, relish. It's okay. Let's try. Wow, ini gede banget. Mari kita coba burgernya. Ini gede banget sih, coy. Tuh, lihat. Ada green pepper plus banget ya. Wow. Wow, wow, wow. Oh no, green pepper pedas banget. Ya pedas banget green peppernya anjir. Bisa lagi? Oke, jadi konklusinya dari video ini apa yang bisa kita pelajari? Satu, apa image yang kalian bentuk sebagai trader dan apa yang orang-orang buat di sosial media itu akan menentukan bagaimana orang mempersepsikan kalian. Kalian nggak bisa mengontrol itu karena setiap ada asap pasti ada apinya. Kalau misalnya kalian nggak mau dijudge dan merasa nggak kuat atau nggak mau membetulkan, mengoreksi bahwa namanya trader itu manusia dan trader itu bukan menjadi takdir semua orang dan nggak semudah seperti yang orang bayangkan, maka image yang harus kita bentuk harus sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi IB mau namanya trader, gak ada salahnya kalau dia itu membuka jalur-jalur monetisasi atau sumber pendapatan lainnya yang bisa membuat dirinya sustain. Karena kita bekerja aja masih banyak hal yang kita pengen lakukan. Ada ambisi-ambisi lainnya yang mau kita lakukan. Kita mau start hustle, kita nggak hanya bergantung pada gaji kita doang gitu. Sama halnya trader, sama halnya pebisnis, sama halnya pengusaha, sama halnya pedagang kayak gitu. Kalau dia bisa punya pendapatan lainnya, kenapa enggak? Kenapa harus sok-sok idealisme? Dan kalian juga nggak punya hak untuk ngejudge. Semua pekerjaan pasti awalnya baik untuk membuat hidup kita lebih baik lagi, kita punya pendapatan ekstra. Tapi yang salah itu adalah bagaimana cara kita mendapatkannya. Ada banyak orang yang mungkin menyalahgunakan sehingga image dan persepsinya jadi jelek. Tapi kita nggak bisa pukul rata bahwa semua, contoh dalam case ini, semua IB itu salah. Enggak. Jadi kita pintar-pintar melihat apakah IB atau affiliates atau referral yang kita join itu memberikan manfaat buat kita atau enggak. Kalau enggak, silakan pilih, silakan tinggalkan. Semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Tapi menjadi IB bukan satu hal dosa atau merugikan orang lain, karena tidak ada merugikannya buat diri kalian sebagai orang yang ngikut, kecuali kalian mencemplungkan diri kalian ke bagaimana IB itu melakukan caranya untuk memonetisasi dirinya. Oke? Yang ketiga adalah menurut gua kekayaan itu cuman satu rezeki yang dititipkan buat kita. Bagaimana cara kita memanfaatkan kekayaan itu akan menentukan kebahagiaan kita. Ada orang yang merasa bahwa ya kebahagiaannya hanya sebatas mengumpulkan uang, memperkaya dirinya, membuat dirinya penuh dengan barang-barang mahal, barang-barang luxury untuk mengejar pengakuan dari orang lain. Tapi apakah ketika nanti one day lu meninggal, itu yang mau dikenang, lu yang mau disisipkan dan mau ditinggalkan dan diingat oleh orang-orang? Kalau buat gue pribadi, bukan sebatas itu doang gitu. Satu, ketika gue udah mencukupi kebutuhan keluarga gue, mencukupi orang-orang di lingkar terdekat gue, artinya gue harus menyebarkan sisa rezeki itu ke orang-orang yang membutuhkan, nge-create generasi yang juga bisa berbagi, yang bisa berkontribusi buat hidup orang lain
orang banyak lagi, sehingga pada akhirnya semua rezeki yang dititipkan ke kita itu bermanfaat buat lebih banyak orang lagi. Karena mungkin gak semua orang punya pikiran yang sama seperti itu. Oleh karena itu buat kalian yang mendengarkan ini dan merasa ini adalah satu gelombang frekuensi yang sama, maka tolong sama-sama bantu amplifikasikan supaya lebih banyak orang lagi yang bisa membagikan kebaikan lagi dengan caranya masing-masing. Oke, dan thank you udah nonton video ini. Kali ini videonya lumayan panjang. Dan kalau kalian suka dengan video ini, tolong satu like kalian membantu video ini untuk bertemu dengan lebih banyak orang lagi dan memperbaiki industri trading di Indonesia supaya lebih bisa bermanfaat dan juga berdampak buat sekeliling kita. Komen juga pandangan kalian tentang video ini dan apa yang gue bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.